Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore guys. Teman-teman dimanapun berada, pada saat ini saya akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan salah satu korban asuransi yang akhir-akhir ini begitu banyak di media sosial, bagaimana nasabah-nasabah ternyata banyak dibohongi, banyak ditipu oleh agen-agen asuransi. Kenyataannya tidak sesuai apa yang dijanjikan. Dijanjikan berbeda dengan faktanya. Katanya uang kembali semua, tapi faktanya enggak. Nah, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan seorang yang menjadi korban asuransi. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang, Pak. Dengan Ibu siapa nih, maaf Bu? Dengan Rita Luciana Marpau. Oke, Ibu tinggal di daerah mana, Bu? Lipo Karawaci, Tangerang. Oh, Lipo Karawaci ya, di Tangerang. Oke, Bu, saya dengar-dengar Ibu juga menjadi salah satu korban asuransi. Ini asuransi apa, Bu, namanya, Bu? Saya tertipu dengan asuransi Prudential Life Insurance. Ini pemegang polisnya almarhum suami saya, James Siahaan, nomor polis 78374594. Yang nggak sampai sekarang saya nggak mengerti, ditulis di sini 112 pemegang polis adalah Anda, yang itu artinya James Siahaan. Kedua, penanggung adalah PT Prudential Life Insurance yang selanjutnya disebut kami. Yang keempat, 114 penerima manfaat yang sampai saat ini pihak Prudential tidak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Artinya, dikatakan di situ, orang atau badan yang ditunjuk oleh Anda atau suami saya almarhum 2018 April meninggal dunia sebagai pihak yang berhak atas manfaat asuransi apabila Anda meninggal dunia atau suami saya sudah meninggal dari April 2018 sebelum atau pada saat yang sama dengan meninggalnya tertanggung atau anak saya Hana Patricia Siahaan atau apabila Anda James Siahaan almarhum sekaligus berkedudukan sebagai tertanggung Hana Patricia meninggal dunia dengan ketentuan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara Republik Indonesia. Dari sini saya pernah menanyakan, dari 2018, saya menanyakan ke PT Prudential Life ini. Karena buku ini, waktu suami saya meninggal, buku ini sempat hilang. Saya cari-cari kemana-mana, nggak pernah ketemu. Puji Tuhan, di Januari 2022, saya menemukan buku ini kembali. Jadi saya waktu melapor suami saya meninggal 2018 dalam keadaan tidak membawa buku polis dan saya buta sama sekali dengan asuransi. Saya dengan langkah udah melaporkan ke pihak kepolisian, Polsek Palembang, saya bawa surat itu, saya langsung menghadap ke customer care. Dan saya tidak pernah membaca buku ini. Jadi saya ibaratnya seperti orang membeli kucing dalam karung dan tidak tahu apa manfaat asuransi. Dan pernah saya dengar asuransi itu berguna kalau dia meninggal dunia. Terus saya tanyakan, Pak, bagaimana dengan polis suami saya almarhum? Kan anak saya itu ditanggung dia dari umur 3 tahun. Sedangkan pencari nafkah suami saya kan udah nggak ada lagi. Oh Bu, nggak dapat Bu. Yang karena cuma bebas premi aja. Bebas premi dalam arti kata 500.000 dibayarkan sebulan sampai anak umur 25 tahun. Oke, saya bilang gitu ya. Karena saya nggak tahu buku ini. Setelah saya tanyakan lagi, saya pernah punya buku polis suami saya. Tapi memang saya sempat nggak bayar karena saya ibaratnya waktu itu kami memang kegoncangan keuangan. Waktu itu di 2015. Jadi suami saya juga punya buku polis 1137075 John Siahaan membayar selama 1 tahun. Dan saya juga punya
buku polis ini, tapi nggak bisa dikeluarkan karena cuma hanya bayar 1 tahun dianggap les, kata mereka. Coba, udah kerugian berapa saya sampai saat ini? Kalau saya hitung itu, saya udah hampir 200 juta untuk kerugian prudensial asuransi ini. Yang paling saya sesalkan, saya nggak mau menerima pengganti, kata mereka, untuk umur 25 tahun. Sedangkan sekarang aja kerjaan saya ini nggak tentu. Sales, ya Bapak tahulah, sales berapa sih gajinya? Kalau ada customer untuk pasang IndiHome. Kalau nggak ada, macam mana saya hidup dengan anak-anak saya? Justru sekarang inilah saya bisa ngambil manfaat asuransi ini. Saya disuruh nunggu 25 tahun. Saya waktu kemarin ketemu dengan Bu Maria, ceritanya begini Pak. Tanggal 10 Januari saya ngajuin untuk mengambil 500.000. 500.000 aja nih Pak. 500.000. Tiba-tiba di tanggal 14 Januari saya dapat SMS dari Prudential Life. Katanya saya tidak sesuai dengan kelengkapan data. Kenapa kok nggak kelengkapan data? Kan katanya udah bebas premi. Kenapa 500.000 aja nggak bisa diambil? Saya bilang gitu kan. Terus masih ada Pak SMS ya ke saya, masih saya simpan untuk bukti saya ke negara misalnya di pengadilan. Terus saya hari Seninnya, karena jatuh hari Jumat, saya urungkan niat, jadi saya datangnya ke Prudensial di hari Senin ya, ditanya satpam, Bu mau kemana? Mau ke Prudensial. Ibu mau ngapain? Mau klaim. Saya mau menanyakan kenapa saya nggak bisa ngambil uang 500.000 aja, itu nggak bisa ngambil Pak. Terus kata dia, Bu, Ibu nggak bisa ngambil. Kan Ibu itu aja tim demo-demo. Dari situlah saya kenal Bu Maria Pak. Oh iya. Jadi itu suami Ibu meninggal tahun berapa Bu? 2018 30 April Pak. Jadi dari 2018 udah nggak bayar lagi berarti ya preminya ya? Prudensial membayarnya di bulan November Pak. Oh bulan November. Bulan November 2018, iya. Jadi sampai sekarang belum tutup ya? Belum tutup kan? Masih aktif. Masih aktif ya. Cuma waktu mau diambil 500.000 aja susah tapi gitu ya? Tahu, Pak. Ya, saya nggak tahu Pak. Anak saya masih aktif enggak di rumah sakit sejak demo-demo ini. Cuman saya mau ngecek dulu ya, karena ada yang bilang, Ibu cek dulu di rumah sakit. Siapa tahu karena Ibu ikut orasi-orasi gitu, kartu Ibu, anak Ibu ditutup. Buat Ibu, data Ibu untuk ke pengadilan. Oh benar juga, saya bilang gitu. Cuman saya belum cek Pak. Oh belum cek ya? Belum cek. Memang saya ada keinginan cek, saya mau ngecek ke salah satu rumah sakit yang dia cover Prudential, mau ngecek kartu anak saya masih aktif apa enggak Pak. Itu polisnya itu ya Bu ya, unit link ya? Unit link benar Pak, unit link. Pruperen Pak, Pruperen. Pruperen ya? Nggak ada tulisan linknya ya? Kalau tulisan link ada Pak. Oh ada, berarti memang dia ada, unit Pak, link. Ada. Nah di situ ditulis nggak kalau meninggal seharusnya dapat nggak? Ini kan tertulis Pak jelas. Apabila Anda meninggal dunia. Dapat berapa itu? Anda itu kan Pak. Iya. 114 penerima manfaat Pak. Berapa? 114 Pak. 114 juta maksudnya? Penerima manfaat. Enggak, di poin 114. Enggak, maksudnya nilainya kalau meninggal dapat berapa? Ada nggak ditulis itu? 93 Pak. 93 juta? Iya. Tapi faktanya waktu diklaim nggak dikasih ya? Alasannya apa Bu? Nggak dikasih. Katanya kalau meninggal anak saya Pak, baru dikasih. Oh, itu namanya tertanggungnya siapa? Si anak atau suami? Hana Patricia. Tertanggungnya? Iya. Oh, tertanggungnya Hana Patricia Siahaan.
Memang benar kalau tertanggungnya nama anak, ya memang kalau anak yang meninggal, kalau suami enggak. Enggak, tapi kan ini ada tulisannya, Pak. Penerima manfaat. Orang Mm-mm. atau badan yang ditunjuk oleh Anda sebagai pihak yang berhak atas manfaat asuransi apabila Anda meninggal dunia. Jadi Sebelum atau pada saat yang sama dengan meninggalnya tertanggung, Pak. iya tertanggung. Sekarang tertanggungnya siapa ini? Ana, Pak. Iya, si anak Anak saya. yang meninggal kan apa namanya itu? Yang meninggal kan suami. Suami sebagai Suami sebagai apa ya di situ ditulis ya? saya Penanggung. sebagai pihak yang berhak atas manfaat asuransi. Mm-mm. Apabila Anda meninggal dunia sebelum atau pada saat yang sama dengan meninggalnya tertanggung. Berarti dua-duanya di cover dong, Pak. Oh iya ya, dua-duanya ya. Ya, kan ini kata-katanya begini, Pak. Iya, terus apa kata si pihak prudensial? Apa katanya? Prudensial, Prudensial nggak bisa jawab ini, Pak, sampai sekarang, Pak. Oh, jadi nggak bisa jawab tapi nggak mau bayar, nggak ada alasannya gitu. Ya, ya gitu, Pak. Jadi katanya saya disuruh lapor ke lab. Saya marah. Saya bilang, uang saya nggak di lab. Uang saya di prudensial. Saya nggak kenal lab. Saya Iya. kenalnya prudensial. Anda jangan nyuruh saya, Rahma. Rahma, kamu jangan nyuruh-nyuruh saya ke lab. Saya nggak kenal lab. Uang Hmm, saya ada di prudensial. prudensial. Jangan Dan kamu itu suruh dan itu juga lab. kan di polisnya udah jelas kan ditulis itu kan bahwa bila Anda berarti kan Ya, itu apabila Anda meninggal dunia. iya. Hmm, Hmm. jadi yang Sebelum, tertulis Heeh, artinya sebelum. Berarti sebelum anak saya umur 25 tahun, Pak. iya. Atau pada saat sama dengan meninggalnya tertanggung. Berarti kan Hmm. dua-duanya di cover kan, Pak? Iya, dari bahasanya itu ya, tertanggung juga di cover. Jadi Iya, salah satu ada apa-apa seharusnya iya. ditanggung. Ibu udah Iya berapa kan benar kali kan, Pak? Dari kata, ke kalau prudensialnya udah berapa kali? saya udah 2 kali, Pak. Yang di Sudirman ya? Enggak, saya di Casablanca. Oh, ini Casablanca ya. Terus Ya, ada Casablanca, Pak. yang juga nggak dengan mereka? Kalau yang kedua, saya nggak bisa bertemu dengan mereka. Saya bertemu dengan security karena nggak bisa PTM saat itu. Jadi saya nunggu di bawah, saya lempar-lemparin buku polis saya, Pak, karena mereka nggak bisa jawab. Hmm, Hampir rusak, Pak, buku polis saya. itu di bulan Januari, Bu ya? Enggak, Pak, tanggal paling itu sekitar seminggu yang kemarin, Pak, yang kedua. Hmm. Tapi mereka udah menolak atau bagaimana? Kenapa disuruh ke labs? Uh, Bilangnya di email belum bisa memenuhi permintaan saya, katanya gitu. Apa itu Itu permintaannya? aja jawabannya, Pak. Permintaan saya kan gini, Pak. Saya bilang 500.000 aja dia nggak bisa penuhi. Saya kan minta bebas, saya mau tutup polis, Pak. Ya, Tutup polis, saya minta uang bebas premi anak saya sampai 25 tahun itu kan 72 juta. betul. Tolong itu dibayarkan, jangan tunggu sampai umur anak saya 25 tahun. Hmm, Karena kalau umur 25 tahun, ya puji, kalau saya panjang umur ya Pak, kalau ya. saya nggak panjang umur, anak saya nggak bakalan mengurus ini Pak. Dia keluar Hmm, rumah aja dia susah Pak. Orangnya itu agak pemalu, masih iya. kecil lah. Saat inilah saya tunggu uang ini Pak. Oh. Jadi sebenarnya alasan mereka nggak jelas juga ya. Nggak jelas Pak. Jadi seperti mengambang gitu Pak. Dan Padahal mereka saya yakin ini copy paste Pak. iya, Dia padahal nulis polis ini polisi itu copy kan paste. udah ditulis kalau Nah, Anda atau tertanggung meninggal jadi dia, akan jadi dibayarkan dia, gitu ya. jadi dia kena batunya ibaratnya ke saya. Hmm.
Ibu nggak coba umpamanya ketemu dengan manajernya gitu. Pak, gimana mau ketemu manajernya? Orang dia nggak pernah mau turun, Pak. Hmm, iya ya. Maksud saya mungkin itu kan dengan ada tulisan itu, apabila Anda atau tertanggung meninggal, itu mungkin difoto, dikirim lewat Dalam email waktu dulu. yang bersamaan. Udah, Pak. Udah. Hmm, Dia ngasihnya ke sini, Pak. Ngasih ke ringkasan polis. Ngasih ke ini, Pak. Ngasih ke sini. Ngasih ke ringkasan polis. Dia hmm, tulis Jensiaan masuknya ke tertanggung tambahan 1. Tambahan 1 di sini tulisannya Sri Pajak. Saya rasa ini dia copy paste, Pak. Dia kena batunya di saya. hmm, hmm. Ibu udah sempat buat laporan apa jalur-jalur yang Ibu jalani selain daripada ikut Ibu Maria, ada jalan lain nggak yang ditempuh? Oh, saya rencana mau ke polisian. Sekalian ngurus, dan saya kan memang rental mobil ya Pak ya. Ya. Mobil saya yang di orang. Saya rencana mau ngurus. Tadi rencana hari ini, tapi tertunda besok Pak. Hmm. Oke, itu tadi kan cerita mengenai prudensial. Kata Ibu kan masih ada satu lagi Ya, asuransi Ibu. ada Pak. Untuk anak saya, aksa finansial yang nomor 1 Pak. Hmm. Kalau ini lucu lagi Pak. Aksa finansial anak saya 508 2977 801 Harta Mero Y Marudut Sihaan. Pribadi dan rahasia James Sihaan. Itu suami saya almarhum Pak 30 April. Pemegang polis James Sihaan. Ini Pak, laba pertanggungan 10 tahun. Suami saya hanya membayar 7 tahun premi hanya diminta oleh suami saya. Besar bulanannya 266.691. Di bulan Agustus 2017, ini polis saya, waktu meninggal suami saya dengan yakinnya, karena selalu didebit di rekening almarhum suami saya. Dan Ya. saya tidak mengetahui kalau dia mengikuti ini, Pak. Dan saya still yakin, ini dari 2012 kan, Pak. Saya Ya. still yakin, saya datangi di 2018, saat suami saya meninggal dunia. Ya. Alangkah kagetnya, saya dibilang nggak aktif. Saya sempat bersikeras, Pak. Ini kenapa nggak aktif? Terus kata dia, Bu, saya dari Agustus 2017 telepon suami ibu. Katanya suami ibu akan mendatangi Aksa Tower. Saya bilang ke dia, Pak, Bu, dari Juni 2017 suami saya tiba-tiba lumpuh. Boro-boro ke Aksa Tower. Kalau ini harusnya disuratin. Karena di sini ada tulisan di pasal 14 ini, harus semua pemberitahuan akan dikirim pada alamat yang terakhir diberitahukan. Ya. Bukannya di sini ada tulisan alamat suami saya. Kenapa nggak dikirimin? Ini kan secara tidak langsung dari pihak Aksa menyuruh supaya polis saya langsung tidak aktif. Ingin mengambil uang yang didebit ke rekening suami saya selama 5 tahun, Pak. Coba bayangkan. Oke. Jadi setelah meninggal tentu udah nggak didebit lagi gitu ya? Atau setelah sakit ya? Nggak didebit, Pak. Hmm. Dengan Waktu yakinnya sakit saya itu, datangin Aksa ini, Pak. waktu sakit itu ada pernah klaim kesehatan atau apa gitu rumah sakit? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Aksa inilah saya, anak saya nggak pernah klaim. 1 rupiah pun saya nggak pernah ngambil, Pak. Anak saya nggak pernah dirawat. Nggak pernah Ya. ngambil 1 rupiah pun, Pak. Jadi kira-kira kerugiannya di Aksa berapa, Bu? Aksa ini kerugiannya 15 juta, Pak. 15 juta ya. Iya, Pak. Lumayan, Jadi Pak. udah jatuh Lumayan tempo banget. berarti seharusnya ada tutup 2000 berapa itu? 2018 ya? 2000 kan 7 tahun ya, Pak. 2012, 2019. Seharusnya kan 2019 ya. anak saya udah bebas premi kan, Pak ya. Iya. 2018. Tapi karena kelalaian mereka dan sengaja mungkin dia dibuat nggak aktif, jadi sengaja supaya nggak aktif, supaya saya nggak mendapatkan fasilitas bebas premi juga. Sama juga, Pak. Waktu meninggal itu dilaporkan nggak ke Aksanya?
Saya laporkan, Pak. Oh, mereka tahu juga Saya ya. kan bawa akte kematian. Mm-mm. Ya, saya bawa akte kematian, Pak. Dan satu, saya sampai sekarang nggak bisa ya, Pak ya. Saya bisa temui, saya nggak boleh dikonferensin sama sales agennya. Agennya ini masih aktif, Pak. Cuman kalau saya WA, saya langsung diblok, Pak. Agen Aksa ini masih aktif, tapi dia udah nggak aktif lagi di Aksa Finansial. Kecuali waktu prudensial, ini waktu suami saya masih hidup, juga agennya udah nggak aktif, Pak. Jadi total dari kedua polis ini, kira-kira Ibu rugi berapa nih? Hampir 185, Pak. 185 ya, berarti tadi 160 juta di 170 ya di Prudensial. Iya. 15 iya, Pak. di Aksa Mandiri ya. Aksa Finansial, Pak, bukan Mandiri. Oh, Aksa Finansial ya. Berbeda ya. Ya, Aksa Finansial, Pak. Ya, beda, Pak. Yang Aksa ini juga produknya unit link juga, ada tulisan unit link juga. juga itu, Pak. Iya, unit link juga. Bermandiri juga ini, Pak. Iya, ya, Aksa Mandiri juga sama, ya. Pak, sama. Oh, jadi ada dua ya, lumayan itu ya, gede juga gitu ya. Tapi sampai sekarang dua-duanya belum ada yang mau membayar ya? Iya, nggak mau. Kalau Aksa ini sepertinya dia membuka pintu, tapi dia mencari celah ke saya. Tapi saya kan ada buku polis, Pak. Ya, kalau saya lihat nih Aksa ini masih membuka pintu untuk saya. Tapi kalau asuransi prudensial seperti ini sudah menutup pintu untuk saya. Karena dia mungkin kesalahan dia dalam penulisan buku polis, dalam copy paste mungkin ya. Jadi dia tidak mau mengakui kesalahan dia, Pak. Kalau saya simpulkan ya, kalau Aksa ini dia masih membuka pintu ke saya. Oke, kan ini sekarang udah marak juga demo-demo, protes, banyak juga yang tutup, banyak yang rugi. Apa ini saran Ibu bagi masyarakat lah untuk yang mungkin pemilik polis atau yang belum memiliki polis? Saran saya, apabila punya uang, lebih baik jangan ditabung ke bank. Karena sekarang saya lihat marak, contoh Bank Permata. Bank Permata itu, kalau kita nabung, itu langsung masuk ke asuransi. Melalui YouTube ini saya informasikan, saya serukan, jangan tabung uang Anda di bank. Tabung investasikan aja ke beli emas batangan untuk pendidikan anak-anak kita. Kedepannya kita bisa deposit boxnya itu di bank hanya bayar berapa setahun. Itu aja, Pak. Terus bagi yang itu ya, yang punya polis mungkin mereka butuh untuk mencek saldo ya. Tolong segera cek saldo, jangan habis dipotong seperti nanti saya alami di Aksa ini. Saya tidak mengetahui, tiba-tiba dia langsung formulir, dia hanya menghubungi suami saya yang sekarang sudah almarhum. Istrinya aja nggak tahu. Hanya dihubungi yang udah meninggal. Untuk apa yang meninggal dihubungi? Ya, mereka sepertinya membuat berbagai macam cara agar tidak membayar, padahal sudah di tangan kita ada polis ya. Ya, betul Pak. Oke Bu, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang kita tuntut itu bisa refund full, bisa mereka kembalikan sesuai yang mereka janjikan. Dan semoga anak-anak Ibu juga tetap dalam keadaan sehat ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Selamat siang ya Bu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya teman-teman, demikian tadi pembicaraan saya dengan Ibu Rita. Dia juga menjadi korban asuransi Prudensial dan Aksa Mandiri, di mana setelah suaminya meninggal, ternyata dia tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan atau dituliskan di dalam polis. Demikian pembicaraan kami, semoga wawancara atau pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semua agar kita tidak menjadi korban baru lagi. Terima kasih, selamat siang.